Besok pagi adalah hari pertama kita akan pagi guys. Jangan nyariin gue ya, kemarin pasti pada nyariin gue ya, ya kan. Nah ini kemarin gue ada urusan jadi gue off cepat. Nah gue pengen bikin konten. Jadi hari ini tepat 1 tahun gue jadi tahun lalu, maksudnya tahun lalu tanggal 18 Juni itu gue ngecas di Antam untuk pertama kalinya guys. Untuk pertama kalinya gue ngecas mobil listrik BED ya di Hankam tanggal 18 Juni sesuai di konten tersebut. Nah hari ini tepat tahun lalu tanggal 19 Juni itu hari pertama gue orientasi gitu ya, hari pertama gue orientasi pakai BYD, pakai mobil listrik gitu ya guys. Nah gue pengen sharing, berbagi pengalaman sama kalian ya, soal kenapa gue perlu waktu setahun buat beli sendiri gitu, maksudnya buat punya unit sendiri. Kalau gue pengen, awal tahun gue pernah bikin konten dompet kredit 20 jutaan. Kalau gue pengen, gue bisa beli di saat itu guys. Tapi nggak gue lakukan, kenapa? Karena semua ada prosesnya guys. Jadi ada proses yang harus gue lewatin untuk gue bisa punya unit listrik sendiri, cloud EV gitu ya. Ada proses buat belajarnya, ada proses buat belajar maintenance uang, keuangan gitu ya. Banyak hal guys. Proses-proses apa yang akan kita hadapi ketika kita bawa mobil listrik, yang hal-hal yang buruk-buruknya gitu loh. Jadi nggak selalu kita mikirin soal cuannya aja gitu guys. Ada gimana kalau kita laka gitu, itu kita perhitungkan semua guys. Makanya gue butuh waktu 1 tahun untuk belajar ya, belajar di vendor, nyewa BYD gitu. Akhirnya gue memutuskan untuk punya unit listrik sendiri gitu ya guys. Nah ini sekalian gue bikin konten buat teman-teman yang FOMO. Kan banyak banget gue dengar katanya berita-berita banyak yang FOMO gara-gara itu Bang Kilik sekarang individu pakai unit sendiri gitu. Nah mereka akhirnya FOMO gitu guys, pengen juga punya mobil listrik sendiri, pengen juga ngerasain cuan-cuannya gitu guys. Nah gue pengen ngasih tahu kalian ya, jangan FOMO guys. Maksudnya jangan ikut-ikutan guys. Kenapa? Karena nggak semudah yang kalian pikirkan guys. Yang pertama, kalian punya duit, oke. Oh ya, kalian datanya bagus di bank, kalian punya duit bisa buat bayar DP, bisa buat bayar cicilan. Tapi ini semua bukan cuma soal itu aja guys ya. Banyak hal ke depan yang kalian harus hadepin. Ketika situasi landai, gimana kalian bayar cicilan? Ketika kalian kena laka, gimana kalian akan bayar cicilan? Banyak hal guys ya, nggak semudah itu. Gue aja awal-awal tuh masih nombok guys. Awal-awal gue onbit masih nombok. Karena kenapa? Karena gue belum maksimal nariknya harinya, karena gue bolak-balik ke Cilandak buat daftarin premium. Yang kedua, gue belum maksimal layanannya karena premium gue belum di awal-awal tuh gitu ya guys. Jadi ingat, semata-mata bukan cuma soal ada duit buat DP, ada cicilan awal. Misalkan punya duit 20 juta gitu, bukan cuma soal awal-awal duit 20 juta itu doang yang kalian punya bisa kalian ikut-ikutan FOMO pakai mobil listrik. Jangan ya guys, jangan guys. Banyak hal kayak gini, di charger aja ini aja guys, pasang charger aja itu biayanya lumayan mahal guys ya. Mahal ini. Ada nambah daya, ada ininya gratis, alat gratis, tapi kan listriknya nambah dayanya bayar ya kan. Udah gitu groundingnya bayar, udah gitu ini nih alat-alat gini-gininya bayar gitu ya guys. Itu yang pengen gue sampaikan. Jangan FOMO guys ya. Gue aja perlu waktu 1 tahun untuk belajar ya. Tahun lalu gue masih ngecas BYD, tahun ini hari ini gue ngecas di rumah ya. Semoga kalian bisa dapat manfaat dari konten ini. Like, share, follow, komen kayak kalau berkenan.